Kegiatan utamanya itu adalah kawasan industri. Jadi kegiatan bikin pabrik di situ, produksi, kemudian ada transportasi lewat laut, lewat tol gitu. Di situ kan saling terintegrasi. Nah, kan yang dibangun memang kawasan industri, tapi di situ ada pekerjanya. Pekerjanya kan mungkin perkirakan 500.000 lebih lah, karena kan 6.700 hektar. Nah, proyeknya bukan hanya semua 6.700 itu pabrik sama pelabuhan, enggak. Jadi ada fasilitas sosialnya, ada infrastrukturnya, ada ruang hijaunya gitu. Termasuk ya di dalamnya harus juga ada fasilitas masjid dan lain-lain. Apalagi kalau menyangkut situs sejarah, waduh, kualat kalau sampai dihilangin gitu. Justru harus kita ini kan kita jaga Pak ya. Jaga. Apalagi nih Banten itu kan terkena dulu itu kan pelabuhan Nusantara itu adanya di Banten. Kita minta nanti dengan apa kita usulkan kepada pemerintah, kepada pengembang gitu. Makanya nanti juga kekuatan nelayan di situ untuk bernegosiasi, kekuatan pemuda untuk bernegosiasi meminta kepada pemerintah bahwa ini ada investor besar mau bikin kawasan industri pelabuhan, mohon kami disiapkan. Harus kita perlihatkan bahwa masyarakat setempat bisa bekerja dengan disiplin, bisa bekerja dengan totalitas, kinerjanya baik gitu, sehingga investor itu akan makin banyak. Nah, ini harus disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kami kedatangan dari Pak Haji Nur Mutakin dari tenaga ahli tata ruang. Saat ini saya penasaran dengan Pak Haji Nur. Saya sendiri ini orang Serang Utara. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bang ini sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitas sekarang Pak Haji? Ya, keliling-keliling, sosialisasi ke masyarakat. Kemarin di Serang Utara kan udah juga sosialisasi terkait rencana investasi kawasan industri dan pelabuhan gitu. Ya, untuk pagi ini Pak Haji saya ngobrol-ngobrol ya kan di podcast ini tentang rencana pengembangan pelabuhan dan kawasan industri yang Pak Haji pernah paparkan di sosialisasi di wilayah Serang Utara. Menurut Pak Haji gimana Pak Haji? Ya, kita sosialisasi itu kemarin ke masyarakat biar masyarakat tahu ya bahwa ini ada investor yang ingin membangun di Provinsi Banten, tempatnya di Serang Utara. Jadi 3 kecamatan lah ya, Pontang, Tanara, Tirtayasa. Nah, itu yang mau dibangun itu kawasan industri dan pelabuhan gitu. Nah, kenapa sosialisasi ini saya laksanakan? Biar semuanya siap. Termasuk masyarakatnya harus mempersiapkan diri. Jadi yang siap itu bukannya investornya, masyarakatnya, pemerintah kabupatennya, pemerintah provinsinya, pemerintah pusatnya harus siap semua. Karena kan itu saling dukung, harus saling terkait. Kalau tidak saling dukung, saling terkait ya investasinya akan tidak efektif. Gitu. Betul. Gitu. Dan untuk tujuan dari sosialisasi pengembangan dari pelabuhan, kawasan industri, dan ekowisata, dan juga ada Masjid Agung tersebut, tujuannya dari pengembang itu apa Pak Haji? Jadi gini, kalau kawasan industri dan pelabuhan ini luasnya 6.700 hektaran. Nah, tentu kegiatan utamanya itu adalah kawasan industri. Jadi kegiatan bikin pabrik di situ, produksi, kemudian ada transportasi lewat laut, lewat tol gitu. Di situ kan saling terintegrasi. Nah, kan yang dibangun memang kawasan industri, tapi di situ ada pekerjanya. Pekerjanya kan mungkin perkirakan 500.000 lebih lah, karena kan 6.700 hektar. Nah, yang bekerja itu kan juga perlu istirahat, harus ada tempat wisatanya. Karena kan kebetulan memang kawasan industri kita itu peruntukannya industri, tapi kan di situ juga ada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Di Tengkurak juga ada peruntukan pariwisata yang mungkin nanti juga harus berkembang. Nah, kalau menyangkut masjid, sebenarnya masjid itu kan bukan
fasilitas sosial yang harus dipenuhi. Termasuk bukan hanya masjid saja, fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya gitu. Nah, masjid itu bisa dibangun banyak sekali, kalau 500.000 ya penduduk tenaga kerjanya tambah penduduknya ya bisa sampai 50 masjid dibangun. Nah, tapi permintaan Pak Haji Muhin, saya senang sekali beliau meminta harus ada masjid yang besar, masjid agungnya. Tanara kan tempat kelahirannya ulama besar kita, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantan. Syekh Nawawi Al-Bantan kan guru besarnya di Mekah Al-Mukarramah yang kita tahu lah ya gitu. Kita bangga benar seperti itu. Saya pikir itu harus menjadi landmark masjid itu harus menjadi landmark Tanara, walaupun kawasan industri seperti itu. Ini Pak Haji, untuk di sini nih pengolahan pengembangan ini, kalau untuk prasejarah semacam di wilayah Banten ini ada sejarah-sejarah nih ya, sejarah-sejarah itu gimana tentang sejarah-sejarahnya Banten, tidak mungkin dihilangkan atau gimana kan? Enggak kan? Itu isunya kayak gitu kan? Biasalah isu. Itu kayak gitu Pak ya. Ya kalau ada situs-situs sejarah itu jangan sampai hilang lah, itu kan identitas kita, sejarah kita gitu. Justru harus kalau ada situs sejarah ya itu harus dilestarikan, dibesarkan gitu kan. Di dalam kawasan industri itu tidak semua harus dibangun pabrik kan. Mungkin 30%-nya itu adalah untuk fasilitas sosial, untuk ruang hijau dan lain-lain gitu. Itu juga bagian dari proyeknya. Bukan hanya semua 6.700 itu pabrik sama pelabuhan, enggak. Jadi ada fasilitas sosialnya, ada infrastrukturnya, ada ruang hijaunya gitu. Termasuk ya di dalamnya harus juga ada fasilitas masjid dan lain-lain. Apalagi kalau menyangkut situs sejarah, waduh. Kualat kalau sampai dihilangin gitu. Justru harus kita jaga Pak ya. Jaga. Apalagi nih Banten itu kan terkena dulu itu kan pelabuhan Nusantara itu adanya di Banten. Nah, kita bangkitkan kembali dengan adanya pelabuhan di Banten ini, di kawasan industri ini, bareng dengan kawasan industri menjadi pelabuhan yang sangat besar. Kalau perlu lebih besar dari Tanjung Priuk. Kenapa? Karena kan itu juga untuk industri. Jalan tolnya mau dibangun ke situ. Gitu. Tapi yang paling penting buat saya nih, buat teman-teman Pak Roni, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, harus siap menyambut ini, mempersiapkan diri supaya kebagian kuehnya, kue pembangunannya, tenaga kerjanya, semua sebagian besar harus tertampung dari Pontirta ini gitu. Jangan jadi penonton. Nah, betul. Jadi kan saya sendiri kan orang Serota asli nih ya Pak Haji. Jadi dari teman-teman kita yang di sana itu mohon kalau emang ya dijadikan kemajuan Banten jadi kawasan industri, tolong pribumi ini diutamakan gitu kan untuk bisa bekerja di situ kayak gitu kan. Itu iya harus lah. Kayak gitu ngomongnya. Karena apa? Karena kan bisa mengurangi pengangguran lah. Banyak-banyak pekerja yang sekarang nelayannya lagi kosong kan, kalau ada anak kitanya atau dari cucu-cucunya gitu kan, dari anak mudanya di situ ada yang nganggur, kita ngurangi pengangguran. Dari pendapat daerah juga ada gitu. Betul. Jadi menyiapkan itu bukan hanya menyiapkan kemampuan kerjanya, tetapi menghubungkan aktivitas ekonominya. Di sana banyak nelayan. Itu harus nelayan itu juga kan intinya nelayan itu adalah kegiatan melaut, cari ikan. Nah, nanti industri maritim itu juga harus bagian dari kawasan itu. Industri maritim itu kan industri yang berkaitan dengan kelautan. Bisa jadi pengolahan hasil makanan hasil laut, bikin misalnya pabrik perahu dan lain-lain, di situ kan bisa saja seperti itu. Banyak yang bisa dilakukan. Nah, tapi ya kita harus siap-siap sendiri. Nah, masyarakat nelayan itu juga harus kita didik, tugas kita bersama dari pengembang, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, supaya bikin
masyarakat nelayan bukan hanya nelayan yang 4 mil, tetapi dia harus bisa jadi nelayan samudra yang ikannya bisa bertonton sehingga bisa diolah di kawasan industri. Nah itu harus kita proses, kan mumpung ada waktu lah 5 tahun 6 tahun gitu sebelum industrinya jadi, masyarakatnya disiapkan. Berarti di situ, berarti di para nelayan di kawasan Serang Utara itu harus ada semacamnya pelatihan para nelayan ya. Oh iya. Pelatihan nelayan yang ikan-ikan ya pedalaman karang ya. Iya. Karang kan yang tengah-tengah gitu kan. Iya betul. Iya, jadi pelatihannya supaya alat-alat memahami alat-alat canggihnya kayak gitu semacamnya kayak gitu. Jadi nanti bukan hanya kapal kecil yang minimal yang 30 JT, jadi bisa sampai ke Natuna, misalnya sampai ke Samudra Hindia yang ada lengkap dengan Vice Finder, alat-alat yang itu yang ngelihat ini ikan ada di mana, nah, melalui satelit itu kan. Jadi kalau melaut itu tidak asal berangkat, tetapi udah tujuannya ke sana, ikannya ada di mana. Itu sudah ada, harus bisa sampai begitu gitu. Nah kita minta nanti dengan kita usulkan kepada pemerintah, kepada pengembang gitu. Nanti makanya nanti juga kekuatan nelayan di situ untuk bernegosiasi, kekuatan pemuda untuk bernegosiasi meminta kepada pemerintah bahwa ini ada investor besar mau bikin kawasan industri pelabuhan, mohon kami disiapkan. Bagaimana caranya? Nah itu dirembukan. Ya berarti harus ada kerjasama dengan dinas perikanan ya. Semua. Ya, Bukan hanya dinas perikanan, pokoknya dinas-dinas yang di provinsi, di kabupaten, di pusat harus ada BLK, harus ada SMK. SMK juga harus ada yang sesuai dengan permintaan kawasan industri. Karena kan kalau tidak sesuai juga jadi masalah. Sekarang kan pengangguran terbesar di Provinsi Banten itu kalau dari sisi pendidikan kan lulusan SMK. Iya, lulusan SMK. Kan aneh ya. Lulusan SMK disiapkan untuk kerja, tapi kok yang banyak pengangguran, artinya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah ini harus di link and match, itu harus ada. Jadi link and match pendidikan, link and match aktivitas investasi untuk industri yang terkait dengan kegiatan penduduk setempat. Ya, di dalamnya. Iya, betul. Jadi bukan hanya tenaga kerjanya saja, tetapi kegiatan aktivitasnya harus terkait. Jangan sampai tidak terkait. Nanti kan ada istilah nelayan yang dulunya ada sekarang jadi nggak ada. Nah itu kan idiomnya jadi kurang bagus. Tapi kalau misalnya dengan adanya kawasan industri ini nelayannya dulu nelayan catang sekarang jadi nelayan samudra. Kan gitu. Nelayan jadi nelayan maju. Ya nelayan maju itu harus kita siapkan. Mumpung gitu. Kesempatan di sekarang ini kesempatan. Ya. Didik keterampilannya, didik moralnya, didik agamanya. Kenapa penting? Karena kan bukan orang yang bekerja juga tidak dibekali dengan moral, kan tidak jujur kerjanya. Betul. Tidak dibekali dengan agama juga tidak bagus itu. Ya. Artinya kan kita juga harus melihat kan ini investor ini banyak bisa dari luar negeri, orang yang bikin pabrik. Nah, harus kita perlihatkan bahwa masyarakat setempat bisa bekerja dengan disiplin, bisa bekerja dengan totalitas, kinerjanya baik gitu sehingga investor itu akan makin banyak. Nah, ini harus disiapkan. Jangan sampai ada istilah penduduk setempat memalas katanya. Nah, jangan sampai begitu. Ya makanya pentingnya perannya itu harus ada semacamnya itu BLK dulu itu Pak Haji. Oh iya BLK harus. Ya harus karena supaya SDM-nya siap pakai gitu. Betul. Itu yang harus kita minta tuh ke pemerintah. Jadi jangan ada yang mau pemerintah hentikan investasi ini. Nah, salah itu. Jadi sudah ke pemerintah ada investasi, siapkan ini begitu. Siapkan BLK, siapkan SMK. Nah, itu yang paling penting buat kita tuh. Ini kami menyikapi di Serang ini kan kayak semacam di daerah Cikande ini kan banyak pabrik yang sekarang itu tutup ya. Betul. Terus untuk menghadapi seperti itu jadi adanya kawasan industri lagi gimana Pak? Nah betul. Ini ya poin penting nih ya. Iya. Poin penting dan ini juga disampaikan bukan hanya ke masyarakat harus paham. Yang di kita di Provinsi Banten ini kalau tahun 2003 itu komposisi PDRB-nya 51% lebih itu di sektor industri. 2013, 2014 itu
turun menjadi 30,4 kalau nggak salah 34% turun. Tahun 2024 ini menjadi 30% turun. PDRB, sumbangan PDRB, presentasi PDRB di PDRB Banten. Artinya apa? Artinya industri lagi turun benar. Salah satu penyumbang turunnya industri di Banten itu adalah karena upah buruhnya yang tidak kompetitif. Iya. Di Kabupaten Serang itu hampir 5 juta. Coba di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Masih rendah itu. Hampir cuma setengahnya. Ada yang 2.300.000, ada yang 2.500.000, setengahnya. Artinya kalau ada pabrik sepatu macam Nikomas itu, dulu tuh hampir 90 ribuan tenaga kerjanya, 90 ribu kali 2,5 juta kan bisa dalam 1 tahun bisa menghemat sampai 3 triliun. Bayangin, 1 tahun bisa menghemat hampir 3 triliun. Artinya ya udah, akhirnya pada hengkang. Banyak. Pindah ya Pak. Ya, pokoknya pabrik-pabrik yang padat karya ini hampir semuanya pindah. Tinggal waktu aja. Nah, karena itu, kenapa ini yang di Serang Utara juga industri? Makanya industri ini harus didukung dengan menjadi kawasan ekonomi khusus. Iya. Kawasan ekonomi khusus itu apa? Kawasan yang diberikan kekhususan dari pemerintah untuk misalnya satu pajakannya diringankan, misalnya pajak tenaga kerja, misalnya PPH, misalnya Kang Roni kerja di kawasan pabrik itu kan dari gaji itu suka ditulis pajaknya sekian persen. Nah, itu ya, misalnya dihilangkan PPH ya. Gitu. Nanti misalnya barangnya ini impor, misalnya bea masuk impornya dihilangkan, misalnya. Terus barangnya diekspor kembali, bea impornya juga dihilangkan. Nah, barulah akan ketemu bahwa kawasan industri itu menjadi kompetitif. Kalau nggak begitu nggak bakalan bisa maju. Makanya jangan dibilang PSN atau KEK itu merugikan masyarakat atau mengistimewakan sebuah perusahaan. Nah, kalau nggak diistimewakan, Indonesia mau kapan majunya? Banten mau kapan majunya? Nggak bakal jadi itu kawasan industri kalau tidak jadikan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu kenapa Cina maju? Dalam 30 tahun, dalam 20 tahun tuh maju pesat, pertumbuhan ekonominya di atas 10%. Karena dimulai dengan kawasan ekonomi khusus. Cina lebih gila lagi. Lahannya aja disediakan gratis untuk bikin pabrik. Gitu. Tenaga kerjanya disiapkan gitu. Nah, sehingga kompetitif. Nah, sekarang Cina tuh upah buruhnya udah mulai naik tuh gitu. Jadi pabrik-pabrik sudah mulai melirik, ini mau investasi di mana gitu. Nah, yang investasi di Banten mending kalau pindahnya ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kalau sudah pindahnya ke Vietnam, ke Kamboja, ke yang lain-lain, yang merugikan Indonesia. Gitu. Jadi mengurangi pendapatan. Betul, karena tugas pemerintah itu satu. Pemerintah itu tugas satu. Bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Jalannya bagaimana supaya masyarakat sejahtera? Menyediakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Jadi menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kawasan industri ini tidak berhasil karena tidak diberikan keistimewaan menjadi kawasan ekonomi khusus, ya udah masyarakat Banten Serang Utara nganggur terus, nelayannya kayak gitu-gitu terus, monoton. Makanya harus kita dukung. Nah, jadi jangan alergi dengan kawasan ekonomi khusus atau PSN, karena PSN atau kawasan ekonomi khusus untuk kawasan industri di Serang itu mutlak perlu. Gitu. Siap. Nah, itu yang harus kita dorong juga tuh ke pemerintah supaya melakukan itu. Harapan nih terakhir nih Pak Haji, harapan Pak Haji nih, ya harapan juga Serang Utara nih, dari saya nih ya, orang putra daerah Serang Utara, harapan Pak Haji untuk ke depan pembangunan pelabuhan dan ini nih industri ini nih, untuk harapannya gitu, untuk ke kami ini bagaimana? Ya, harapan saya sih ke saudara-saudara saya di Serang Utara, mari kita persiapkan diri untuk menyongsong kawasan industri. Para pemudanya, para tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kita harus banyak komunikasi dengan pemerintah daerah, Kabupaten Serang, komunikasi dengan pemerintah Provinsi Banten, komunikasi dengan pemerintah pusat, berbagai kementerian, itu harus kita lakukan bersama. Saya juga secara pribadi akan ingin selalu terlibat dengan teman-teman, dengan tokoh pemuda, dengan kiai yang ada di sana. Mari kita bangun bersama
Serang Utara supaya menjadi lebih maju, maju Serang Utara, maju Kabupaten Serang, maju Provinsi Banten, maju Indonesia. Betul. Nah, gitu, Haji. Bang Roni. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Haji Sama-sama, ya, sama-sama. atas kedatangan dari Pak Haji di podcast kami ini. Semoga harapannya seperti itu. Ya, betul. Iya. Nanti kita bersama-sama saling dukung. Siap, Ya. siap, Ya. Pak Haji. Nah, makasih Bang Roni ya. Oke, Ya, siap. terima kasih. Salam buat keluarga. Salam sama-sama, Ya, salam ya. dan keluarga Pak Haji. Ya, Ya. sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan dari Pak Haji Nur. Udah ngobrol-ngobrol ya sedikit ya di situ tentang pembahasan untuk pembangunan pelabuhan, kawasan industri dan ekowisata, dan juga ada juga tentang yang lainnya yang bisa memperdayakan dari Serang Utara, penduduk Serang Utara atau warga di Serang Utara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.